Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Satu irisan yang salah, nyawa kalian langsung lewat. Gak ada obatnya, gak ada juga ya penawarnya. Lupain deh sama kolesterol, inilah saatnya kita akan bahas beberapa makanan yang bisa berubah jadi permainan mematikan. Mau tahu ada apa aja di dunia ini? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 7. Kue lumpur. Berhenti ngeluh soal makanan kalian yang kurang enak ataupun kurang estetik ya, karena di Haiti, kemiskinan ekstrim bikin warganya tuh terpaksa makan kue yang bahan utamanya tuh murni dari tanah liat, garam dan juga margarin loh. Ini bukan tren kuliner aneh, tapi murni cara putus asa untuk menahan lapar. Jadi kue ini dijemur di bawah matahari terbuka penuh debu, lalat, dan entah apa lagi deh yang bisa nempel ke makanan itu. Jadi jangan kaget ya kalau di dalamnya sebenarnya ada markas besar cacing, usus, sama bakteri mematikan. Lagian secara medis, makan tanah ataupun geofagia itu tuh bahaya banget karena badan manusia nggak punya sistem untuk urai tanah. Efeknya apa? Usus teman-teman nih bisa tersumbat, perutnya tuh sakit luar biasa, sampai luka di saluran cerna juga bisa loh teman-teman. Belum lagi tekstur pasir yang kemakan sebenarnya bisa pelan-pelan ngikis gigi kalian sampai habis. Ironisnya, banyak warga lokal percaya kalau tanah ini punya kalsium tinggi dan berhubung harganya tuh emang murah banget dibandingkan bahan pangan yang lain, makanya mau nggak mau warga yang kekurangan uang biasanya bakal beli untuk nahan lapar. Dimana aslinya, lumpur di dalam perut malah bikin nutrisi penting seperti zat besi atau zinc seakan-akan dibuang gitu aja dari tubuh. Alhasil bukannya dapat gizi, tapi yang makan tuh dijamin deh malah makin lemas, kurang darah, serta menderita sakit perut yang luar biasa. Nomor 6. Pak-pak. Berhenti ngeluh kalau lauk kalian hari ini tuh kurang enak ya, karena di Filipina, sisa gigitan ayam orang-orang di tong sampah restoran itu justru dikumpulkan untuk jadi bisnis kuliner ekstrim. Ini namanya pak-pak, menu favorit warga di kawasan Kumuh, Manila. Secara harfiah, pak-pak dalam bahasa Tagalog itu artinya mengibaskan debu atau kotoran. Ya bayangin aja, daging sisa dari tong sampah cepat saji yang udah nyampur sama tisu bekas, ludah orang, plastik kotor, sampai cairan pembersih lantai beracun akan dipungut lagi untuk dijadikan lauk makan malam. Gak perlu ditanya lagi deh ya, tapi bakteri seperti Salmonella sama E. coli udah pasti berpesta pora di situ dan bikin makanan ini jadi bom waktu buat munculnya penyakit kolera ataupun tipes. Walaupun warga lokal biasanya nyuci dan juga masak ulang daging ini dengan suhu yang tinggi, tapi racun yang sudah terlanjur diproduksi bakteri di daging busuk itu sebenarnya mah gak bakal bisa hilang cuma karena dipanasin gak sih guys? Pemerintah Filipina sih sebenarnya udah sering banget ya ngasih peringatan keras karena pak-pak jadi biang kerok stunting dan juga malnutrisi parah pada anak-anak. Tapi mirisnya di tengah mahalnya harga pangan, beli pak-pak seharga recehan itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk merasakan makan daging tanpa harus merendahkan harga diri dengan mengemis ke orang lain. Nomor 5. Enbal. Stop mikir kalau makanan beracun ekstrim itu cuma ada di luar negeri ya teman-teman, karena di Kepulauan Kei, Maluku, warga lokalnya tuh setiap hari makan singkong yang kandungan racunnya setara dengan kasus pembunuhan kopi sianida itu loh teman-teman. Yap, makanan pokok bernama enbal ini aslinya terbuat dari singkong karat yang sangat beracun. Bedanya sama singkong keju yang bisa kalian beli jajan itu, singkong jenis ini punya kandungan glikosida sianogenik yang sangat-sangat tinggi. Nah kalau nekat langsung cabut dan juga merebus singkong ini, lambung kalian tuh bakal langsung bereaksi menghasilkan racun hidrogen sianida yang bisa bikin nyawa melayang dalam hitungan menit. Terus kalau tahu kayak begitu, ngapain ya orang Kei kurang kerjaan banget sih makan tanaman beracun? Ternyata ini adalah hack survival tingkat dewa. Tanah di Kepulauan Kei itu dinominasi batu karang yang bikin padi ataupun tanaman biasa susah tumbuh. Nah, singkong pembawa maut inilah satu-satunya tanaman yang sukses bertahan hidup di kondisi alam se-ekstrim itu. Buat menjinakkan racunnya, warga lokal punya teknik tradisional jenius bernama GP. Singkong beracun ini tuh dikupas, diparut, dimasukkan ke dalam karung, lalu dijepit dan juga ditindih pakai batu-batu raksasa semalam suntuk. Secara ilmiah, racun sianida itu sifatnya larut ya dalam air. Jadi waktu ditindih batu besar, seluruh air beracunnya tuh bakal terperas habis tak bersisa sampai ampasnya tuh kering kerontang. Nah, saking bahayanya air perasan singkong ini aja nih bisa langsung bikin hewan ternak mati di tempat kalau nggak sengaja terminum loh. Namun setelah proses pemerasan ekstrim itu, baru deh sisa serat singkongnya 100% aman
untuk dimakan. Hebatnya lagi, karena udah kering total dan juga bebas racun, Enbal ini bisa awet sampai 4 bulan tanpa pengawet kimia sama sekali loh. Dan saking unik rasanya, sekarang sih malah populer banget ya jadi oleh-oleh khas Maluku dalam bentuk berbagai cemilan. Jadi kuncinya cuma satu ya teman-teman, pastiin aja deh yang ngolah tuh emang ahlinya. Nomor 4. Kiviak. Dari semua pengawetan makanan di dunia, menurut banyak orang, makanan kiviak di suku Inuit di Greenland bisa dibilang jadi salah satu cara pengawetan paling ekstrim. Kenapa? Karena mereka masukin 300-500 burung laut secara utuh, masih ada bulu sama paruhnya ke dalam kulit anjing laut yang sudah dikosongin. Nah terus kulit itu bakal dijahit rapat, dilumuri lemak biar kedap udara, dan dikubur di bawah tumpukan batu salju selama 3-18 bulan untuk difermentasi. Nah resikonya apa sih? Kalau proses fermentasinya sampai gagal atau jenis burung itu salah, hidangan ini bisa jadi sarang bakteri botulisme. Itu tuh adalah jenis keracunan yang sangat kacau karena langsung menyerang sistem saraf dan bikin tubuh lumpuh seketika itu juga. Makanya proses pembuatannya harus benar-benar teliti banget ya teman-teman. Udah gitu, cara makannya pun bikin geleng-geleng kepala ya. Karena setelah berbulan-bulan dikubur nih, daging burung itu bakal melunak jadi cairan efek hasil proses fermentasi. Dan orang lokal biasanya tuh bakal gigit kepala burungnya, terus menghisap cairan isi perutnya tuh mentah-mentah. Bener-bener gak kebayang gak sih? Konon rasanya tuh mirip perpaduan keju biru tua sama aroma amonia yang nusuk banget ke hidung ya teman-teman. Nomor 3. Kerang darah. Selama ini kita selalu dikasih paham kalau kerang darah itu bahaya, tapi banyak yang mengira solusinya cuma tinggal direbus di air mendidih aja ya. Namun fakta ngerinya, menu seafood favorit banyak orang ini punya rahasia kelam yang bakal bikin kalian tuh mikir 2 kali sebelum memakannya lagi deh. Pertama, kalian tuh harus tahu dulu ya kenapa namanya kerang darah. Beda dari kerang laut lainnya, hewan ini beneran memproduksi zat hemoglobin yang sama persis seperti darah manusia. Makanya cairan di dalamnya itu warnanya merah pekat. Kalau di Indonesia sih biasanya disajikan matang ya, tapi kalau di Tiongkok, kerang ini malah sering dihidangkan cuma direbus sekilas alias masih setengah mentah dan juga berdarah-darah. Nah ini nih yang bahaya. Kenapa? Karena kerang ini tuh ibarat vacuum cleaner versi laut deh. Kerang itu soalnya hidup di lingkungan rendah oksigen sekaligus daerah kotor banget juga, sehingga sehari-harinya mereka menyaring air sampai 40 liter sehari. Saking kotornya sedotan mereka, kerang setengah mentah ini pernah memicu wabah mematikan di Shanghai pada tahun 1988, di mana lebih dari 300.000 orang langsung tumbang terinfeksi hepatitis A sekaligus. Jadi kalau teman-teman emang pengen banget makan kerang darah, masaknya tuh harus bener-bener sampai matang ya. Tapi perlu diingat juga nih guys, panas api tuh nggak bakal loh bisa menghilangkan racun logam berat seperti merkuri dan juga timbal yang sudah terlanjur diserap sama si kerang dari lautan yang tercemar ini. Jadi sekalipun rebusnya tuh sampai matang, kalau kerangnya diambil dari perairan kotor, ya racun logam beratnya bakal tetap masuk dan juga numpuk di badan yang makan. Paham ya? Nomor 2. Chasu marzu. Sekedar peringatan aja nih ya buat teman-teman, kalau teman-teman jijik sama belatung, mending jauh-jauh deh dari keju asal Sardinia ini. Jadi, keju bernama Chasu marzu itu tuh adalah keju susu domba yang sengaja dibiarkan membusuk sampai lalat Piophila chasei bertelur di dalamnya ya. Nah, keju ini baru dianggap siap makan kalau belatung-belatungnya tuh sudah hidup dan juga menggeliat di dalam kejunya. Bahkan belatungnya tuh bisa lompat setinggi 15 cm kalau merasa keganggu sama sekitarnya loh. Ngeliatnya aja udah nggak minat makan nggak sih? Mana bahayanya tuh serius banget lagi. Kalau sampai belatungnya tertelan hidup-hidup, mereka bisa bersarang di usus kalian dan berita kondisi bernama meiosis intestinal yang bisa bikin dinding usus tuh robek, pendarahan, sampai muntah-muntah segala. Makanya keju ini ilegal dan dilarang keras oleh otoritas kesehatan Eropa. Tapi anehnya di pasar gelap Sardinia, keju ini harganya tuh selangit dan tetap dicari untuk acara spesial seperti pernikahan. Ya alasannya karena penduduk lokal tuh percaya kalau keju ini adalah afrodisiak ataupun pembangkit gairah. Pantas aja ya walaupun penjualnya terancam denda ratusan juta rupiah, tradisi makan keju belatung ini tetap jalan terus di bawah tanah. Nomor 1. Katak lembu raksasa.
pernah coba-coba ya makan katak liar utuh-utuh kalau nggak mau kencinglan rasanya kayak dibakar pakai api neraka? Di Namibia, Afrika sana, ada tradisi kuliner ekstrim yang mana warganya nih memakan katak lembu raksasa ataupun giant bullfrog. Nah, ukurannya juga nggak main-main karena bisa segede piring makan dengan berat tembus 2 kg. Udah gitu, beda ya sama hidangan suike biasa yang cuma diambil pahanya, katak raksasa ini direbus dan juga dimakan utuh dari kepala sampai kakinya. Tapi masalahnya, kalau kalian asal tangkap dan juga langsung caplok, teman-teman bakal kena racun mematikan deh yang disebut warga lokal tuh sebagai oshikefasi atau kutukan oshiketakata. Gejalanya brutal banget ya teman-teman. Racun dari katak yang belum matang secara usia ini bakal langsung menyerang saluran kemih, dimana bikin rasa terbakar yang luar biasa sakit saat buang air kecil, sampai berujung ke gagal ginjal akut yang bikin nyawa tuh melayang seketika. Makanya, warga Namibia punya aturan alam yang ketat nih, dimana katak ini harus dimakan setelah hujan ketiga atau nunggu musim kawin mereka selesai. Kenapa? Karena di momen itulah kadar racun di dalam tubuh si katak turun drastis sampai ke batas aman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.